Nah, orang-orang yang lebih ilmu pengetahuan daripada kita itu adalah merupakan bahagian daripada ulama. Jauh daripada ulama adalah jauh daripada tempat menuntut ilmu, majelis taklim yang kita kata Tuhan. Mereka orang mandang dalam pendidikan tempat memang pesantren ke dayah tu. Inilah yang namanya majelis ilmu. Maka menghadiri tempat majelis ilmu adalah salah satu daripada mendapat keberkahan daripada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur dan hidayah, sehingga dapat hadir pada tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam adalah sama-sama kita sajikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang terhormat yang mulia Abi Mumsi Masjid, Ketua BKM beserta anggota, Bapak Keshi, Tunku Imam, aparat desa, guru-guru kami, simpatisan dalam kemakmuran masjid, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang relatif singkat, marilah kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul aliyul azim. Pada dasarnya kehidupan katanya manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita sadari bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah melahirkan kamu min butuni ummahatikum daripada kandungan ibumu. La ta'lamuna syai'a, engkau tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Setelah engkau lahir, Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, wal afidah, dan Allah memberikan pemikiran-pemikiran cara berpikir. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi yang pertama harus kita tahu posisi kita sebagai manusia yang dilahirkan oleh Allah melalui proses kandungan urunsi. Ternyata tatkala watai kita lahir, Allah memberikan ke kita dengan tidak memberikan apa-apa. Tak dengar hana ada sapua walaupun kita takli. Takalan pun hana ada tapua walaupun katanya orang yang 3 tahun. Pemikiran juga tidak ada. Namun Allah memberikan karunia yang diberi oleh Allah Ta'ala ke katanya, yaitu tatkala katanya dalam perjalanan hidup melalui proses, Allah memberikan pendengaran. Maka katanya mak katanya gehoi katanya jamun ruh tangi yang pakon karena pendengaran, ruh takalan karena penglihatan. Tatkala kita mulai beranjak dewasa, dalam istilah murahe, mumayin, Allah memberikan pemikiran-pemikiran. Pemikiran itu tidak akan sempurna yang diberikan Allah
di waktu kecil, tapi melalui proses-proses. Sehingga hasil daripada proses pemikiran yang diberikan Allah yang kita inginkan adalah kesempurnaan pikiran. Tatkala ketika diberikan kesempurnaan karena hawa nafsu, karena kemauan-kemauan, maka yang kita inginkan dalam hidup ini adalah ketenangan, kesenangan dan ketenangan. Maka banyak orang yang menginginkan kesenangan, katanya Yahudi menginginkan kebahagiaan. Yang selalu yang kita harapkan, yang selalu di dalam doa, yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bertanda kita menginginkan kebahagiaan dunia. Namun untuk mendapatkan kebahagiaan dunia tersebut bukan hal yang mudah. Banyak sekali orang-orang yang kaya tetapi dia mendapatkan senang tapi tidak mendapatkan ketenangan. Le orang takalan pun yang gecok na, tetapi ketenangan hana dalam jiwa yang na dikala lego, bahkan kesenangan kadang-kadang pada beliau tidak yang dimiliki yang namanya kesenangan. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketenangan yang kita dapatkan itu ada 3 hal. Kalau tidak di 3 hal tersebut, maka ketenangan itu tidak akan kita dapatkan. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan 3 hal tersebut. Insya Allah, baik kita orang kaya maupun kita orang yang sedang ataupun orang yang miskin akan mendapatkan ketenangan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk mendapatkan ketenangan hidup, orang-orang yang hidup tidak akan mendapat keberkahan daripada Allah. Yang pertama, orang-orang yang jauh daripada ulama. Sama dengan orang yang mendekat diri dengan ulama, orang tersebut adalah bahagian orang yang mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Definisi daripada ulama. Kadang-kadang di dalam pikiran katanya watatakan ulama almarhum Abu Tumin, Abu Kutakruang, MPU, karena namanya Majelis Permusyawaratan Ulama. Tapi definisi yang sekarang yang kita pahami makna daripada jauh daripada ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Baik tabuh dalam ruang lingkup yang terlalu besar, ruang lingkup yang terlalu kecil di tempat katanya na tungku imum. Nah, orang-orang yang lebih ilmu pengetahuan daripada katanya itu adalah merupakan bahagian daripada ulama. Jauh daripada ulama adalah jauh daripada tempat menuntut ilmu, majelis taklim yang kita kata. Orang mentang dalam pendidikan tempat memang pesantren kedayah tu. Inilah yang namanya majelis ilmu. Maka menghadiri tempat majelis ilmu adalah salah satu daripada mendapat keberkahan daripada Allah. Terserah siapa yang mengajar, walaupun tabau kampung dah kalau nurul mengajar, tapi mereka mempunyai ilmu. Maka kadang-kadang kita salah kaprah. Jangan menganggap ulama ini adalah rasul. Rasul itu yang pasti mereka maksum, terpelihara daripada segala dosa. Tapi ulama hanya tahu pelihara. Kita yang kadang-kadang natalah tungku bacu, tungku nyanta, gosip dan sapina dan sebagainya. Yakinkanlah ada pada mereka kelebihan mutiara yaitu ilmu pengetahuan agama. Ambillah yang baik. Kenapa? Karena mereka bukan rasul, bukan nabi yang terpelihara daripada dosa. Menyata puturut lagenyan yang dimiliki oleh tungku-tungku yang nalang kampung katanya gara-gara ada satu kesalahan katanya taya abu pitan tak peremun pihan. Ingin cari yang benar tidak akan kita dapatkan yang terlalu benar. Tapi yakinkanlah mereka itu ada bahagian daripada kebenaran. Maka menjauhkan diri daripada majelis ilmu, saya ulang sekali lagi bahwa itu adalah merupakan hal yang akan dicabut keberkahan oleh Allah. Maka hati-hati dong yang berbahagia.
Kadang-kadang katanya watena pengajian di masjid, ada pengajian di Melasa, kadang-kadang sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Yakinkanlah, kegiatan yang kesibukan itu akan diganti oleh Allah dengan hasil yang kita miliki, yang kita tunda untuk hadir ke majelis taklim. Nah, buat ino masjid, tayo anak tajak pada kita buka kita Allah, labanya yakin akan diganti oleh Allah Taala gara-gara kita hadir pada majelis taklim. Banyak orang-orang yang ceritakan demikian kejadiannya. Apalagi kita memang tidak ada punya dasar. Sering sampaikan pada tempat yang lain bahwa kadang-kadang kita anak dasar SD, SMP, SMA. Kemudian kita menjadi pengusaha. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan agama? Inilah kadang-kadang yang kurang. Maka majelis taklim yang dibuka di masjid, di Melasa, maka itulah. Kalau ingin keberkahan adalah hadir kepada tempat majelis taklim. Di mana saja majelis taklim. Siapa saja yang mengajarkan selama ajaran itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalau memang ingin mengharap keberkahan. Yang kedua, kalau memang ingin mengharapkan keberkahan hidup adalah birru walidain. Berbakti kepada dua ibu bapa dan guru. Karena orang yang pertama yang memberikan ilmu pengetahuan dalam hidup ini adalah dua orang tua. Namun setelah perjalanan hidup, kita telah mendengar secara terang, kita telah mempunyai pemikiran yang terang, yang akan lebih terangnya adalah guru. Pun tanya memang urun cidra, mak, ayah yang berikan ilmu ke katanya akan menunjukkan ini yang benar, ini yang salah. Tapi yang mendetil nantinya adalah guru. Maka wajar dan pantas hari ini kita sudah menjadi orang-orang yang hebat kadang-kadang. Yakinkanlah kita pernah bodoh dengan guru kita. Jamun katanya wate ubi kadang-kadang buta yakin awai malim gure tanya manhan ge pernah katanya walaupun orangnya katanya abe mandum hadis je tak hafal. Rawahu ini rawahu itu abe je tak hafal. Tapi yakinkanlah itu adalah merupakan guru. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua adalah yakinkanlah walaupun mereka kadang-kadang baudeb jamun gatin. Orangnya katanya akan menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, tapi yakinkanlah dasar daripada kehidupan kita tidak mengetahui apa-apa. Anak tompu bedoh depih lahir kaku, tapi berkat daripada pertolongan orang tua, katanya udip merasa tenang. Berkat bahkan dengan doa beliau, kita hidup hari ini merasa tenang. Walaupun mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Suci katanya kadang-kadang jamun gatiin, gepudip katanya lagenyan, memang lagenyan nak mampu. Tapi kita tetap dianjurkan bahkan dalam agama untuk menghormati beliau. Maka resikonya sangat besar untuk yang berbahagia. Utara resiko apabila katanya tidak berbakti kepada orang tua, tidak berbakti kepada guru, maka siap-siap. Kalau di dalam hadis itu, dalam kitab beberapa kitab, yakhrujud dunya bi ghairi iman. Tubi daripada nanggronyo menghadap negeri akhirat tatkala sakratul maut, maka tidak ada iman. Padahal pangkal yang paling besar dalam hidup di akhirat, walaupun katanya berdosa, adalah iman. Karena kelompok yang terakhir yang Allah beritahukan kepada baginda Rasul adalah satu kelompok umat Muhammad yang hanya dimiliki dengan iman. Begitu diceritakan di dalam kitab Kawakib wal Jauhir. Kabeh mandu burung yang lain tamang dalam syurga. Sehingga malaikat Zabaniyah terdengar suara-suara Muhammad, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga malaikat Zabaniyah merasa tercengang. Kenapa di dalam neraka ini masih ada namanya Allah yang memanggil Allah? Dan kenapa ada di dalam neraka ini yang selalu memanggil Rasulullah Muhammad? Ternyata Malik Zabaniyah menanyakan kepada mereka, kenapa anda hari ini saya dengarkan bahwa anda mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Mereka yang berada sisa-sisa di dalam neraka menjawab, kami ini adalah merupakan umat bahagian daripada umat Muhammad. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Malai Zabaniyah melaporkan kepada malaikat Jibril. Jibril melaporkan kepada baginda Muhammad yang Muhammad itu berada di dalam syurga. Akhirnya Rasulullah mengajak Nabi Adam alaihissalam, mengajak Jibril, malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk memohon keampunan sisa-sisa daripada umatnya yang berada di dalam neraka. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita hidup untuk berbuat kebajikan yang diharapkan oleh agama 100%. Saya yakin saya sendiri tidak sanggup. Tapi buat tengok agama tak dimbuabi, kemudian tajak duduk ilmu bupahnya setiap saat lu yakin hai. Tapi paling kurang ada perubahan. Ada perubahan dalam hidup, orangnya umur dekat 60, 70, 50. Kadang-kadang memang hanya didasari dengan ilmu pengetahuan. Belum pernah tak berbakti kepada orang tua, belum pernah berdoa kepada orang tua, belum pernah menghargai guru. Di saat inilah, katanya membuat satu perubahan. Paling kurang di akhir hayat, walaupun katanya orang bro, di akhir hayat selamat iman. Karena orang yang selamat iman tetap Allah memberikan balasan di akhirnya, walaupun kajerangan getet lama pun neraka, tetapi tamang dalam syurga. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka salah satu konsekuensinya gara-gara katanya hana tak berbakti kepada orang tua, hana selamat iman, walaupun kita menjadi orang yang hebat. Maka harus berhati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memang tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup walaupun dalam keadaan apa saja adalah orang-orang yang memakan harta haram, aklul haram. Dalam hidup ini kita penuh dengan harta yang haram. Sehingga di dalam kitab Majlisus Saniyah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna halala bainon wa innal harama bainon wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Harta yang kita miliki itu sudah jelas. Haram jelas. Halal juga jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Antara halal dan haram itulah namanya harta syubhat yang manusia tidak mengetahui itu adalah merupakan harta syubhat. Sehingga akhir daripada hadis membuat satu perbandingan orang yang makan harta syubhat itu bagaikan orang yang berada di pinggir sumur. Hati-hati, boleh jadi kita jatuh di dalam sumur. Maka hari ini katanya tunggu yang berbahagia harta yang dimiliki karena haramnya hanadu. Artinya gara-gara harta haram yang tapajuh oleh katanya akan mententak wadahana. Akan gebi takil Allah Ta'ala dalam seketika buka juga tidak ada. Tapi kehidupan yang taudibnya akan menjadi berantakan. Bahkan gara-gara kita memakan harta yang haram, orang akan mencemooh hananya. Orang yang banyak harta tidak akan dicemooh oleh orang. Itu yang udah bikinnya gara-gara tapajuh harta haram, orang akan dicemooh, katanya merasa hana dihargai, tidak. Di dunia. Tetapi yakinkanlah keberkahan hidup yang tak miliki nyohana. Maka tugas daripada katanya seperti yang saya sampaikan tadi di dalam ayat Al-Afidah. Pola pikir diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pikiran yang perlu tak pakai untuk tak pilih. Jangan selalu bergelimbang dengan harta haram. Apakah ada konsekuensinya apabila kita selalu memakan harta yang haram? Dalam hadis, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih.
Setiap daripada daging yang tumbuh daripada harta haram, maka neraka lebih berhak kepadanya. Dalam hadis yang lain dalam kitab Matan Arba'in pernah disabdakan oleh Rasulullah bahwa doa tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga bertanya seorang sahabat, kenapa tidak diterima doa oleh Allah? Baginda Rasul menjawab, wa mut'amuhu haramun wa malbasuhu haramun, makanan yang dimakan itu haram, pakaian yang dipakai itu pakaian yang haram. Bagaimana cara doa diterima oleh Allah? Maka harus hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada dalam muamalah yang selalu dengan lebih berwas-was dengan haram, riba dan lain sebagainya. Karena ini yang kita lakukan, yang kita tidak menyadari akan menyebabkan katanya keberkahan dalam hidup mana, kemudian akan menjadi ganjaran-ganjaran yang setimpal di hari akhirat nantinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hal inilah yang merupakan yang harus getanya wanti-wanti, yang harus getanya tawaspadai, karena kadang-kadang kita merasa hari ini apa yang kita harapkan ada, tetapi tidak kita mendapatkan ketenangan. Yang dah cok na, pakon tapi katanya hana tenang lebih susah daripada orang katin tengok lah juga itu yang tengok. Padahal taih pada tempat yang gon yang tak miliki motor na dumpu na. Inilah mungkin penyebabnya. Majelis taklim, majelis ilmu katanya hana pernah tahu. Orang tua tidak pernah kita hargai, guru tidak pernah kita hargai. Kemudian harta yang katanya makan tidak pernah pilih-pilih. Maka menyebabkan katanya seolah-olah kesenangan itu tidak ada. Sama lagi orang yang gatin aput-aput batace dalam keadaan susah. Maka mudah-mudahan hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. 1, 2, 3 apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran pribadi bagi khatib sendiri. Dan mudah-mudahan bermanfaat kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم أجلنا ولوالدنا ولأستاذنا بحسن الخاتمة، ولا تهتم علينا ولوالدنا ولأستاذنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.